إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan baca hadis al-akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala. Ya, dan hadis yang terakhir yang kita baca ya adalah hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, ya, yang kata Abu Bakrah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taala ma min dhanbin, dan hadis yang terakhir yang kita baca ajdar ya adalah hadis an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a yang kata Abu Bakar ma yaddakhilu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Rawahu Tirmidzi. Bersabda tidak ada dosa yang dan hadis yang terakhir yang kita pantas untuk yu'ajjilallahu li sahibihi disegerakan adabnya oleh Allah taala terhadap pelakunya di dunia bersamaan dengan adab yang sudah Allah siapkan bagi dia di akhirat ya, dibanding dosa pantas bagi dan juga qati'atur rahim, memutus disegerakan adabnya oleh Allah taala terhadap pelakunya di dunia ya, bersamaan dengan adab yang sudah Allah terangkan bahwasanya bagi dia di akhirat ya, qati'atur rahim dibanding dosa ya, ini ada bagi dan juga qati'atur rahim, ancaman bagi pelakunya untuk mendapatkan uqubah di dunia ya, untuk mendapatkan hukuman dari Allah taala di dunia bahwasanya bagi dia di sebelum Allah taala hukum dia ya, ini di akhirat ada bagi dan juga sehingga ya, ancaman bagi pelaku kita diperintahkan untuk mendapatkan silah uqubah di dunia ya, untuk menyambungkan hukuman dari Allah taala di dunia ya, tentunya min babil aula ya, yang paling pantas untuk disilai adalah kedua orang tua kita ya, bapak dan ibu kita ya. Makanya di sini disebutkan oleh penulis ya, menukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala fi muqaddimati kitabih Birrul Walidain ya, dalam muqaddimah kitab beliau Birrul Walidain. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi punya kitab yang beliau beri judul dengan Birrul Walidain. Di muqaddimahnya beliau mengatakan ya muta'assifan li hali ba'di syabab fi zamanihi, dalam keadaan dia ya merasa sedih melihat kondisi sebagian para pemuda di zaman beliau, di zamannya Imam Ibnul Jauzi, bisya'nil birri bil aba wal ummahat, sedih melihat kondisi sebagian para pemuda ya, terkait bakti mereka kepada orang tuanya ya, sedih melihat kondisi sebagian para syabab di zaman beliau terkait dengan kewajiban bagi ya, seseorang untuk bisa berbuat bakti kepada bapak dan ibunya. Fa inni ra'aitu ya syabibatan min ahli zamanina, di mana kata beliau, sungguh aku melihat ya para pemuda
Ya, para remaja. Ya, min ahli zamanina, di zamanku ini, di zaman kami kata Ibnu Jauzi, la yaltafituna ila birril walidain. Ya. Tidak pernah menoleh ya terhadap syariat yang begitu agung, perintah bagi seorang anak ya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Wala yarawnahu laziman nuzumaddin. Di mana para remaja ini kata beliau ya, mereka tidak beranggapan bahwasanya birrul walidain itu kewajiban dari kewajiban agamanya. Seolah seperti itu. Seolah menganggap birrul walidain itu bukan kewajiban. Yarfa'una aswatahum 'alal aba wal ummahat. Begitu mudahnya mereka mengangkat suara di hadapan bapak dan ibunya. Ya, begitu mudahnya mengangkat suara. Ya. Ya, di zaman kita mungkin lebih parah. Begitu mudahnya seorang anak mungkin membentak, bukan hanya mengangkat suara. Ya. Ya, membentak orang tuanya, membentak bapaknya, membentak ibunya. Ini di zaman beliau Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah alaihi. Ya. Zaman yang masih penuh dengan kebaikan. Ini saja beliau mendapati sebagian para syabab, sebagian para remaja seperti ini kondisinya. Wa ka'annahum la ya'taqiluna ta'atahum minal wajibat. Seolah-olah mereka beranggapan, berkeyakinan bahwasanya taat kepada kedua orang tua itu bukan kewajiban. Wa yaqta'una al-arham. Ya. Bukan hanya terhadap kedua orang tuanya, terhadap kerabatnya yang juga diperintahkan untuk dijaga hubungannya, mereka memutus hubungan silaturahim. Allati amara Allah subhanahu biwasliha fi dzikr, di mana Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk menyambungnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ada perintah. Ya, yang Allah perintahkan kepada kita agar kita menyambung hubungan silaturahim. Ya, seperti apa menyambung hubungan silaturahim? Nanti akan beliau terangkan di sini pada bab setelahnya tentang pembahasan silaturahim. Ya, ini mereka kondisi para remaja di zaman beliau. Ya. Yaqta'unul arham, memutus hubungan silaturahim, padahal Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya, wala qat'iha bi ablaghiz zajr, di mana Allah Ta'ala melarang seseorang memutus hubungan silaturahim dengan larangan yang begitu keras. Ya, dengan larangan yang begitu keras. Wa rubbama qabaduha bil hujr wal jahr. Ya, namun terkadang sikap mereka tadi ya, terhadap ya, kerabatnya, terhadap rahimnya yang harusnya disambung, justru sebaliknya. Ya, diputus, bahkan dimusuhi. Ya. Wa qad aradu an muwasatil fuqara. Ya. Mimma yurzaqun. Sebagaimana mereka berpaling ya dari sifat simpati dan empati terhadap orang-orang miskin. Ya. Untuk memberikan sebagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka. Wa ka'annahum la yusaddiquna bi thawabi ma yatasaddaqun. Seolah mereka tidak meyakini pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersedekah. Ya. Qad iltafatu bil kulliyah an fi'lil ma'ruf. Sebagian para remaja betul-betul berpaling. Ya, secara keseluruhan dari berbuat kebaikan, sama sekali enggak mau berbuat kebaikan. Ya, ka'annahu fi syarr wal 'aql laysa bi ma'ruf. Seolah-olah perbuatan yang tadi disebutkan
berbuat bakti kepada kedua orang tua, silaturahim, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, seolah tidak teranggap secara syariat atau secara akal menurut mereka sebagai sebuah kebaikan. Ya. Wa kullu hadhil asya' tahuthu 'alaiha al-ma'qulat. Padahal ya, yang namanya akal yang masih sehat, ya, itu ya, menganjurkan bagi seseorang untuk bisa berbuat seperti ini. Ya. Yang namanya akal manusia, ya, itu pasti ya akan ya sangat menganjurkan seorang anak untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, tidak ada akal yang sehat kemudian beranggapan seorang anak nggak boleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, setiap orang yang akalnya sehat pasti ya menganggap jelek ketika ada seorang anak ya berbuat kurang ajar kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini akal yang sehat sebagai terhadap orang-orang yang lemah. Ya. Pasti akal kita ya, selama akal kita akal yang sehat. Ya. Akan sangat mencocoki perintah syariat. Ketika Allah Ta'ala merintahkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, nggak akan diingkari. Ya, memang wajar secara akal. Akal menilai ya sangat pantas kalau seandainya seorang ya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sangat wajar karena akal menilai orang tua punya jasa yang begitu besar dan begitu banyak terhadap anaknya. Ya, dididik, dirawat. Ya, jasa yang begitu banyak. Ya, maka sangat cocok dengan akal seorang ketika syariat Islam memerintahkan seorang anak untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Tidak dikaitkan dengan batasan umur tertentu. Ya, di sebagian negeri kalau sudah masuk umur tertentu berarti seolah lepas hubungan antara anak dengan orang tua. Ya, sudah masuk umur 18 tahun, orang tua nggak boleh ikut campur urusan anaknya. Ya, berarti anak sudah dianggap dewasa, diberikan kemerdekaan sebebas-bebasnya untuk mengatur hidupnya. Dia mau tidur sama siapa, mau temannya siapa, mau jalan bareng sama siapa, mau nikah sama siapa, orang tua nggak ada urusan. Mau nikah boleh, nggak mau nikah ya orang tua nggak boleh maksa. Ya, sebagaimana ketika masuk umur 18 berarti orang tua sudah lepas tanggung jawab. Ya, bebas berarti nggak ada nafkah yang harus ditunaikan. Ya. Ya, ini sebagian negeri seperti itu. Ya, hubungan antara anak dan orang tuanya seolah dikaitkan dengan batasan umur. Namun tidak dengan Islam. Bagaimana Islam ya menganjurkan seorang anak untuk terus-menerus berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana orang tua ya terus-menerus ya diperintahkan untuk bisa memiliki sifat rahmah terhadap anaknya. Punya perhatian terhadap anaknya. Ya, seperti apa kondisi anaknya, bergaul dengan siapa anaknya. Ya, ini agama kita. Ya. Sehingga dalam agama kita ya bagaimana Allah Ta'ala membuat syariat yang begitu indah, yang tidak pernah ya kontradiksi dengan akal yang sehat, akal yang salimah. Ya, sehingga tidak ada ta'arud. Ya, tidak ada kontradiksi antara syariat ya dengan akal. Ya. Semuanya bisa dicerna. Ya, bagi orang yang memiliki akal yang salimah. Di situ ada maslahat. Ketika Allah memerintahkan sesuatu
di situ ada maslahat. Sebagaimana ketika Allah melarang sesuatu, pasti di situ ada madarat. Ya, tidak bertentangan dengan akal-akal yang sehat. Sehingga wa hadzal ladzi ya'lam liwujudihi fi zamanihi, ya, perbuatan seperti ini tadi yang dikeluhkan oleh Imam Ibnu Jauzi di zaman beliau. Ini mawjudun fi kullil azminah. Ini realitanya di setiap zaman juga ada. Ya. Kalau di zaman beliau mengeluhkan sebagian remaja kondisinya seperti ini, di zaman kita juga semakin mengelus dada kita. Ya. Ya. Mengelus dada bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya. Ya. Enggan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, begitu mudah membentak kedua orang tuanya, begitu mudah menyakiti kedua orang tuanya. Ya, ini di zaman kita. Ya. Yang mungkin sering kita mendengar sebagian ungkapan yang dikeluhkan ya sebagian orang tua. Ya, bagaimana ya perbandingan sakitnya dibentak anak dengan sakitnya melahirkan. Ya. Ya. Rasa sakitnya melahirkan yang ya sebagian orang mengetahui betapa payahnya seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Itu tidak seberapa ya, pedihnya dan sakitnya ketika dibandingkan dengan sakit yang ditimpa atau yang diderita oleh seorang ibu dikarenakan perbuatan anaknya. Dibentak oleh anaknya, disakiti oleh anaknya. Ya. Sakit yang mungkin luar biasa. Ya, jadi kita semua anak. Ya, jangan sampai tadi. Ya. Kita tergolong orang yang tadi. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih. Orang yang enggan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, justru sebaliknya menyakiti kedua orang tuanya. Ya, sehingga apa tugas kita sebagai seorang muslim atau sebagai orang tua atau sebagai seorang ketika melihat kerabat kita seperti itu, lakin bil munasahah, ya, wa mulatafah haula'i syabab. Namun tentunya seorang muslim tidak putus asa ketika melihat kondisi sebagian remaja atau para remaja seperti tadi, abai terhadap orang tuanya, enggan berbakti kepada kedua orang tuanya, cenderung ya suka menyakiti orang tuanya. Tugas seorang muslim adalah untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya, mulatafah haula'i syabab, diberi nasihat dengan kelembutan, ya, lemah lembut terhadap mereka. Wa tadhkirihim bihadhihi nusus al-'azimah, memberikan tadhkir, peringatan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka dengan dalil-dalil yang ya agung yang begitu banyak. Ya, wal athar al-mutarattibah 'ala dzalik. Ya, hadis-hadis yang menerangkan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, besarnya pahala ya yang akan diperoleh. Ada athar al-mutarattibah 'ala dzalik. Ya, hasil yang akan dia peroleh ketika dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, diberi pengertian. Karena terkadang sebagian anak berbuat seperti itu karena apa? Tidak punya ilmu. Tidak diajari sikap santun kepada kedua orang tuanya. Ya, tidak diajari bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia contoh di lingkungannya, dari apa yang dia lihat berupa kejelekan terhadap kedua orang tuanya, dianggap biasa, sehingga dia tiru. Ya, sehingga pentingnya seorang untuk memiliki perhatian kepada para remaja, para syabab, terutama berkaitan dengan masalah birrul walidain. Ya, masalah berbakti kepada kedua orang tua, karena sebagian syabab ya yang dipikir
Bukan menaikkan hak orang tuanya, tapi pikiran mereka bagaimana orang tua menunaikan hak mereka. Ya, yang ada di benaknya sebagian para pemuda, ya itu mereka nggak berpikir mereka harus berbakti kepada kedua orang tua, itu hak mereka. Pikiran mereka, mana nih hak kami yang harus diberikan oleh orang tua. Kalau nggak mereka protes dengan beragam cara. Sebagian tadi marah kepada orang tuanya, ngambek, membentak dan lain sebagainya. Sebagian kita lihat di jalan, ya, dari satu tempat ke tempat lain, ya, dari satu truk ke truk yang lain, ya, berpindah dengan pakaian yang kumuh. Apa tujuan mereka? Menurut mereka, ya, ada hak yang tidak ditunaikan oleh orang tua. Bentuk protesnya mereka seperti itu. Ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Ya. Karena tadi syabab, pikirannya tadi masih sangat pendek. Para remaja, para pemuda, pikirannya bukan mereka bisa berbakti kepada kedua orang tua. Pikirannya bagaimana orang tua menunaikan hak mereka, memenuhi keinginan mereka. Ya, sehingga tugas orang tua tadi memberikan pengajaran, memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Ya, sebagian orang tua beranggapan kan sudah saya sekolah kan. Ya. Seolah-olah sekolah sudah memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan pendidikan adab, pendidikan akhlak. Yang kita tahu, berapa persen pendidikan akhlak dan adab yang diajarkan di sekolah? Apalagi terkait berbakti kepada kedua orang tua. Ada berapa bab coba orang tua kalau mau perhatian yang menganjurkan seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya? Kalau bukan karena fitrah yang salimah, akal yang masih sehat, nggak tahu mereka itu berbuat bakti kepada kedua orang tua. Ya, karena sangat minim pendidikan yang mengajarkan kepada mereka tentang wajibnya seorang anak berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Yang dipikir oleh mereka, keinginan mereka harus dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tua punya kewajiban, nggak pernah merasa mereka punya kewajiban. Pikirannya orang tua yang punya kewajiban, anak nggak punya. Ya, pikirannya cuma seperti itu. Ya, ini terkadang membuat sebagian anak tadi, ya, akhirnya orang tua sendiri yang merasa sedih. Ya, kalau sudah seperti tadi, misalkan ikut komunitas yang tadi, dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan yang lain, ya, merasa kehilangan. Yang susah setelah itu orang tua untuk memberikan nasihat. Kadang sudah terikat dengan komunitas, diajak pulang, ya, disayang sehari dua hari, orang tuanya sibuk lagi, datang temannya nyamperin lagi, ya, ya. Karena menurut anak tersebut, oh teman saya lebih sayang, lebih perhatian, ya ikut lagi akhirnya. Ya, siapa yang rugi? Terkadang orang tua sendiri. Ya, dicari anaknya kemana entah nggak tahu. Ya, ya, soalnya nggak ada perhatian. Saya masyarakat pun sekolah nggak memiliki perhatian terhadap mereka. Ya, dibiarkan. Ya, sehingga pentingnya seorang punya perhatian yang besar. Seorang terkadang cuma nongkrong, ya, di pinggir jalan. Gak berangkat dari rumah, pamitannya berangkat. Ya, ya, macam-macam. Ya, keluhan orang tua. Ya, 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 pengaruh lingkungan memang di zaman kita. Ya, pandai-pandainya orang tua tadi, ya, menempuh sebab, ya, yang dengan sebab tersebut diharapkan akan membawa kebaikan untuk anak-anaknya. Dan sebab yang paling besar apa? Ya doa. Ya, anak sekarang lebih cenderung, ya, memilih apa yang dia inginkan dibandingkan mengikuti anjuran orang tua. Nak mondok ya, oh nggak mau. Ya, saya mau sekolah ini saja.
Ya, orang tua kalah. Ya. Ya, beda dengan mungkin di zaman bapak-bapak dulu waktu muda. Bapaknya ngomong apa ya nggak bisa ngelawan, nurut. Ya, di zaman kita mana ada anak seperti itu? Ada tapi jarang. Ya, diarahkan belajar ini, oh nggak mau. Diarahkan untuk ini, oh nggak mau. Ya, itu realita. Ya, makanya pandai-pandai tadi orang tua untuk memperbanyak ya dekat dengan anaknya. Jangan ya apa? Ya, jaga jarak dengan anaknya. Ya, anak didekati. Ya, dibergauli dengan baik. Ya, sering-sering disapa, sering-sering diajak ngobrol. Ya, bahasanya orang sekarang sering-sering sharing. Dan jangan lupa tentunya doa. Ya, untuk kebaikan anak. Karena tadi anak di zaman tadi banyak orang mengkampanyekan kebebasan. Ya, kebebasan. Setiap anak pun seperti itu, bebas milih apa yang dia inginkan. Ya, ya bebas semuanya. Ya, sesuai dengan yang ya dikampanyekan di tengah masyarakat. Ya, nggak ada orang zaman sekarang nikahnya dijodohkan misalkan. Kalau zaman dahulu nurut saja sama orang tua, dijodohkan sama siapa ya nurut. Zaman sekarang ya bukan zaman Siti Nurbaya kata mereka. Ya, udah nggak zamannya lagi. Ya, ya. Ada plus minus istilahnya. Jika tadi orang tua punya perhatian yang besar terhadap anak-anaknya, karena tadi tanpa bimbingan, tanpa pendampingan, syabab orang tua akan menyesal. Ya, sehingga ya adanya kathrati doa lahum bisolah. Orang tua perlu banyak ya, bukan hanya orang tua mungkin ya. Artinya seorang muslim doakan kebaikan untuk para sahabat yang ada di sekitarnya, para pemuda yang ada di sekitarnya, karena ya mereka lah masa depan. Ya, kebaikan ya umat Islam. Ya, kalau zaman dahulu itu ya yang begitu bersemangat untuk menerima kebaikan para syabab. Makanya Ashabul Kahfi itu apa? Syabab. Ya, para pemuda. Ya, sama. Ya, orang-orang Quraisy yang kebanyakan masuk Islam juga kebanyakan para pemuda. Ya, para syabab. Ya, ya. Sebagian tempat enggak. Ya, masjid dipenuhi cuma orang-orang tua. Misalkan. Pemudanya kemana? Ya, satu dua. Ya, ya. Pandai-pandainya orang tua ngajak anaknya ke masjid. Ya, yang datang ke masjid cuma orang tua-tua saja misal. Ya, langsani. Ya kalau sudah meninggal, orang tua kan lebih dekat meninggal ya daripada yang muda, walaupun gak ada jaminan mati itu harus tua. Nah, kalau udah meninggal, masjidnya yang gantikan siapa? Kalau para pemudanya gak diajak ke masjid, siapa yang akan menggantikan? Ya, jika tadi orang tua, ya rajin-rajin ngajak anaknya ke masjid, ya berjamaah. Ya, ya. Lah males lah orang tua tok di sana. Ya itu karena tadi, ya, ya gak ada syabab yang lain. Ya, Allah semuanya ngajak, ya anak-anaknya sudah besar ikut ke masjid. Dia punya komunitas di masjid, jadi remaja masjid. Akan ramai masjid. Ya, diisi dengan para remaja yang punya kreativitas, ya, ya, untuk memajukan masjid, misalnya, untuk memakmurkan masjid. Ya, itu para pemuda. Ya, sehingga jangan lalaikan mereka. Ya, jangan. Ya bagus lah ya. Sudah tua pikirannya ke masjid, tapi pikirkan juga anak-anak saya kok belum ke masjid ya. Doakan. Kalau diajak nggak mau, belum mau, terus menerus jangan putus asa untuk terus menerus mendoakan mereka. Semoga ada masanya mereka juga mau ke masjid. Ya mereka akan meneruskan estafet perjuangan orang tua. Ya, mereka akan melanjutkan. Ya, tapi kalau sudah bapaknya sudah males ke masjid, ya apalagi anaknya nanti. Ya, terkadang bapaknya rajin saja ke masjid, anaknya diajak nggak mau. Apalagi kalau bapaknya cuma nyuruh, Mas ke masjid,
Bapaknya diam aja di rumah nonton TV misalkan. Ya cuma sekali 2 kali. Ya ini sebenarnya potensi di negeri kita kan luar biasa. Para sahabat difasilitasi masjid untuk apa? TPA di masjid. Ya nggak belajar ngaji di masjid, tapi setelah lulus TPA kemana? Ya soalnya nggak ada yang melanjutkan ke masjid. Ya kalau sudah lulus TPA sudah selesai. Kenapa? Bapaknya nggak nyontoin. Ya, oh sudah jadi bapak-bapak berarti sudah seperti bapak aja di rumah. Ya. Jadi belajarnya cuma belajar Al-Quran di masjid, baca sudah selesai, udah berarti. Ya, setelah itu apa? Nggak kenal masjid lagi. Ya, padahal luar biasa di negeri kita. Ya, bisa asar digunakan masjid untuk belajar. Ini kebaikan. Ya tadi butuh keistiqomahan memang. Di antaranya apa? Ya tadi peran orang tua. Ya. Orang tua pengen anaknya soleh, masukkan ke TPA. Ya, itu bagus. Tapi setelah itu apa? Rampung TPA, bingung mau ngapain ya? Ya, mau diajak ke masjid, orang tua ya ke masjid. Ya, akhirnya ke masjid. Ya, kenangan ngaji cuma kenangan masa kecil. Pernah belajar TPA dulu, pernah baca Quran. Setelahnya sudah nggak pernah. Ya, sibuk dengan ya kawannya, sibuk dengan media sosialnya dan sebagainya. Ya ini pentingnya orang tua, jangan sampai di masa kecil tadi sudah punya kebaikan namun tidak diteruskan. Ya, sehingga yang namanya para pemuda ya ini butuh dibimbing. Butuh digandeng. Butuh dimotivasi. Ya, butuh diarahkan. Ya, jangan sampai masjid cuma penuh dengan orang tua, pemudanya kemana? Pemudanya nggak ada. Ya, pemudanya nggak ada. Ya, sehingga ini fenomena sebagian masjid. Ya, mungkin di sini pun mirip. Ya, ya, ada syababnya alhamdulillah, tapi nggak banyak. Ya, alhamdulillah kita nikmati. Ya, yang ini butuh dimotivasi nih, sabab-sabab yang ada ini. Ya, butuh terus ya diberikan kesemangatan agar mereka istiqomah, diberi apresiasi. Ya, ya penting jangan sampai tadi akhirnya malas ke masjid. Kenapa? Ya tadi kalau nggak ada kegiatan, ya nggak ada kesemangatan untuk ya memakmurkan masjid. Sehingga peran orang tua begitu besar untuk kebaikan anak-anaknya. Jangan lupa sisipkan doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita, terutama ketika sudah masuk usia remaja. Ya, kalau masih kecil mudah mungkin langsung gendong kita ajak, tapi kalau sudah ya masuk usia remaja sudah mulai ada penolakan dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak tinggal di lingkungan yang baik, biasanya orang tua kewalahan. Ya, orang tua kewalahan. Ya, sehingga pentingnya orang tua tadi untuk dekat dengan anaknya. Ya, jangan gengsi sharing dengan anaknya misalkan. Ya, dan idealnya tadi orang tua memang punya ilmu. Ya ketika nasihati anaknya, menasihati dengan ilmu. Ya, ada ilmu yang disampaikan, ada tadzkir. Ya, tahu. Ya, yang namanya anak, ya ketika sudah dewasa, kalau anak kecil mungkin diajak kebaikan, diapresiasi, dikasih hadiah. Kalau bandel dikasih hukuman, tapi ketika sudah dewasa kan nggak seperti itu. Ya, apresiasi berupa benda hadiah terkadang mereka anggap kecil. Ya, sebagaimana hukuman apa sih yang layak? Udah gede dikasih hukuman apa? Ya, yang ada adalah apa tadi? Diberi ilmu, diberi maklumat, ya, didekati. Oh ini loh kebaikan, ini loh kejelekan, ini loh yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan, ini akan mengantarkan kepada kejelekan. Kita semua pernah muda, terkadang kita bingung mau ngapain. Ya kenapa nggak ada bimbingan? Ya nggak ada bimbingan. Ya sehingga pentingnya tadi orang tua untuk memiliki ilmu. Dan ilmu itu bita'alum tentunya. Ya dengan belajar. Pentingnya seorang muslim untuk terus-menerus belajar ilmu agama supaya tadi dia bisa membimbing ya keluarganya.
membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya sebelum ya itu dia gunakan untuk dirinya. Ya, dia amalkan untuk dirinya, setelah itu diajarkan kepada ya orang-orang yang di bawah tanggungannya. Ya, sehingga jangan sampai punya cita-cita anaknya jadi orang soleh, namun dianya nggak berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Ya, ya bagus, tapi kalau tanpa contoh sangat susah. Ya, jangan ya pengennya anak saya nanti yang pintar baca Quran, dianya nggak mau belajar, berarti dia juga nggak bisa. Ya, nanti sama-sama belajar. Dan anak juga mencontoh, oh, bapak juga nggak bisa, tapi bapak semangat belajar, berarti saya juga semangat belajar. Ya, sehingga pentingnya bagi seorang muslim untuk terus-menerus menuntut ilmu agama. Ya, karena ilmu yang kita miliki ya dari agama ini begitu sedikit. Ya, pentingnya seorang muslim untuk terus-menerus menambah maklumatnya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga ya difahami ya dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukupkan ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.